Kita berdoa. Bapa, ini kerinduan kami bahwa kami selalu haus akan Engkau, akan firman-Mu. Kami selalu haus akan kebenaran yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami anak-anak-Mu ini mengerti apa yang benar yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, berikan hikmat, kerendahan hati untuk boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu boleh mengajar kami dalam kebenaran-Mu. Ini kami Bapa, kami siap dengar firman Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma, surat Roma, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Jika sudah ketemu, kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 1 sampai 17, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, begitu seterusnya. Roma 8 ayat 1 sampai 17, hidup oleh roh. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema kita menyangkal diri dan hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri adalah praktik yang lumrah, yang banyak dilakukan oleh manusia dalam rangka upaya untuk mencapai satu nilai atau titik tertentu berkaitan dengan kehidupan spiritual. Ya. Praktik-praktik seperti berpuasa, berpantang, bahkan mungkin menyiksa diri, banyak ditemukan dilakukan oleh mereka yang rindu atau sedang dalam fase mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Terlepas dari kepercayaan, terlepas dari agamanya apa, praktik-praktik menyangkal diri
biasanya sering dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Ini sebenarnya merupakan ekspresi dari pemahaman ini ya, dikotomis dalam benak manusia. Pemahaman yang meyakini bahwa di dalam diri manusia itu beroperasi dua hal yang sama sekali berbeda, yaitu tubuh dan jiwa, atau tubuh dan roh. Nggak tahu lah penggunaan istilahnya yang mana ya, tetapi pemahaman dikotomis ini biasanya memahami manusia tuh, hidup manusia tuh beroperasi dua hal yang berbeda. Tubuh identik dengan dosa, dengan apa yang jahat, kehidupan di dunia. Sedangkan roh atau jiwa itu dipandang sebagai yang murni, yang baik, yang lebih dekat dengan Sang Ilahi. Makanya nggak heran kemudian kalau orang ingin lebih dekat dengan Sang Ilahi, mereka kemudian mendisiplin tubuhnya, ya, nggak makan ini, nggak makan itu, pantang, puasa sepanjang hari supaya diri lebih suci dan lain sebagainya. Dengan menekan tubuh yang jahat ini, berharap roh jiwa yang baik dan murni ini semakin naik dan semakin dekat dengan Sang Ilahi. Untuk menggapai apa yang baik, yang jahat itu harus disangkali. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri juga ada di dalam kekristenan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu kemudian mengajarkannya ya. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan banyak kali dalam perjalanan Tuhan bersama dengan murid-muridnya, dia mengajarkan apa itu tentang menyangkal diri. Dia mengajarkan tentang mengampuni kepada orang lain. Dia mengajarkan tentang kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus jadi yang paling kecil. Bahkan pribadi Yesus sendiri merupakan titik tertinggi dari teladan penyangkalan diri. Aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu. Tuhan yang kekal rela jadi Tuhan yang mati. Kristus sendiri merupakan titik tertinggi dari teladan tentang menyangkali diri. Lalu apakah kemudian kekristenan memandang hidup manusia ini sebagai tubuh dan jiwa yang sama sekali berbeda, yang mana kita harus mendisiplin tubuh ini supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin hidup dalam roh? Apakah kita harus menyangkal diri sebagai usaha kita untuk semakin dekat dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali pemahaman seperti ini tanpa sadar ada dalam benak orang Kristen. Ya, bahwa kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau hidup dalam roh, itu kita mesti berusaha melakukan apa yang baik, menyangkali diri gitu ya, menyangkali diri kita, atau bahkan mungkin kita melakukan praktek-praktek yang sama gitu. Segala ekspresi kerohanian kita mungkin saja secara tidak sadar kita lakukan sebagai upaya untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai usaha untuk membuat kita lebih benar hidupnya, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu membaca persis satu bagian sebelum perikop yang kita baca tadi ya, Roma 7 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan ya. Jadi aku dapat dihukum ini jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Siapakah aku manusia celaka? Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan seterusnya. Seperti ada kesan ya bahwa dalam hidup manusia itu beroperasi dua hal. Tubuh yang jahat dan jiwa atau roh yang murni, yang baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kalau melihat kepada tema kita, hidup dalam roh itu merupakan bentuk usaha yang diusahakan dengan menyangkal diri. Kalau dalam kekristenan ada menyangkal diri, sebenarnya apa makna menyangkal diri dalam hidup orang Kristen? Mari kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Kita lihat pasal 8 ayat 1. Hal pertama yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kondisi pertama, status pertama yang terjadi di dalam hidup orang Kristen, di dalam diri orang Kristen adalah tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Kenapa? Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau di dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Kita tidak lagi menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Ada Kristus, ayat 3 sampai 7 ya. Ada Kristus Allah yang sempurna yang sudah memenuhi tuntutan kesempurnaan dari hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara kalau kita membacanya, kalau kita memahaminya, apalagi kalau lebih serius sebagai orang Yahudi begitu, sebagaimana seperti orang Yahudi seperti itu merupakan satu hukum yang rumit, satu rentetan hukum yang berat untuk dilakukan. Dan dalam perjalanan umat Allah, umat Israel secara faktual terbukti bahwa mereka tidak bisa memenuhi hukum Taurat itu. Maka hal yang logis terjadi bagi mereka yang tidak mampu memenuhi apa yang Allah tuntut, apa yang Allah inginkan adalah hukuman maut. Ya, adalah dosa, hukuman terhadap dosa, hukuman maut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memenuhi tuntutan ini. Dia menjadi kurban yang sempurna, ya, menjadi kurban yang sempurna. Yang di dalam Dia segala kejahatan manusia itu dihapuskan. Betapa sempurnanya Kristus hingga oleh kurban satu orang seluruh dosa manusia bisa dibersihkan, bisa dihapuskan. Betapa sempurnanya pengorbanan Kristus sehingga hukuman yang diterima oleh satu orang itu bisa menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara bisa membaca itu di Roma pasal yang kelima ya, ketika Paulus membandingkan antara Adam dan Kristus. Bagaimana kesempurnaan Kristus itu kemudian menutupi seluruh dosa manusia. Bagaimana kebenaran satu pribadi Kristus ini bisa diperhitungkan untuk seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan Kristus inilah yang kemudian menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dosa yang diperbuat manusia tidak lagi diganjar dengan penghukuman karena hukuman itu sudah dipindahkan kepada Kristus. Dan satu pribadi Kristus saking sempurnanya cukup untuk menggantikan semua dosa manusia. Tidak ada penghukuman, itu adalah hal pertama yang terjadi di dalam diri manusia karena hukumannya sudah ditanggung oleh Kristus. Hal kedua yang terjadi berbarengan dengan tidak ada penghukuman itu, yaitu hidup dalam roh. Ayat 9 sampai 11. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memilih roh Kristus, ia
bukan milik Kristus. Namun jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, hidup orang Kristen tadi ya, tidak ada penghukuman, dan berbarengan dengan itu hidup orang Kristen adalah hidup di dalam roh. Pertama-tama kita perlu memahami ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pahami hidup dalam roh berkaitan dengan roh manusia. Hidup dalam roh yang Paulus jelaskan adalah hidup di dalam Roh Kudus, di dalam pribadi Allah sendiri. Jadi bukan hidup spiritual kita semata-mata, atau bukan hidup tentang jiwa kita, atau tentang roh kita, atau nyawa kita, bukan. Tetapi hidup di bawah naungan, di dalam pengaruh dan tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Ini satu pengajaran dan kebenaran yang unik yang dimiliki oleh iman Kristen, yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Allah memberikan kepada mereka Roh Kudus, Roh Allah sendiri untuk tinggal di dalam hidup orang percaya. Ya, untuk tinggal tetap di dalam hidup orang percaya. Jadi Roh Kudus bukan pribadi Allah yang kita panggil waktu ibadah gitu ya, lewat nyanyian-nyanyian, lewat bahasa-bahasa tertentu yang kemudian bisa datang melawat dan kemudian selesai. Enggak. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam diri manusia. Tinggal menetap, tinggal diam di dalam setiap diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Allah ini tinggal di dalam diri manusia seperti sebuah paradoks, Bapak Ibu Saudara ya. Allah yang begitu besar menciptakan dunia, tapi seolah-olah menjadi begitu kecil karena bisa tinggal di dalam hati kita. Nah, namun sesungguhnya ini merupakan sebuah penggenapan akan Allah Immanuel. Allah yang menyertai manusia. Allah yang beserta kita karena secara faktual Dia hidup di dalam diri kita. Allah tidak bersemayam di tahtanya di sorga semata-mata, tetapi Allah juga tinggal bersama dengan kita di dalam diri kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ini merupakan satu bentuk penggenapan Allah Immanuel, yang sekalipun Immanuel itu, Kristus itu, sudah tidak lagi ada di bumi, sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan manusia karena sudah naik ke surga, tetapi Allah tetap menyertai kita, tetap ada di dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus yang diberikannya menjadi milik setiap kita, orang-orang yang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, hidup yang ada Roh Allah ini, hidup yang di dalam Roh Allah ini, inilah hidup yang sebenar-benarnya. Inilah hidup yang sejati. Inilah hidup yang sesungguh-sungguhnya. Ayat 10, namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Hidup yang sejati itu hidup yang ada Roh Allah di dalam diri manusia. Orang lain yang tidak percaya kepada Kristus bisa saja hidup, tetapi sedang tidak menjalani hidup yang sejati. Karena mereka hanya hidup secara biologis, tanpa Allah yang bersama dan menyertai mereka. Bahkan kalau kita membaca ayat 11, itu kehidupan semakin disempurnakan karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal yang terjadi ya dalam hidup manusia. Yang pertama tadi tidak ada penghukuman karena hukuman itu sudah digantikan oleh Kristus. Yang kedua, kita hidup di dalam Roh karena Allah sendiri yang tinggal di dalam hidup kita. Menariknya Bapak Ibu Saudara, dua hal ini
Semua-muanya adalah karya Tuhan, bukan usaha manusia. Dua hal ini, hidup yang tidak dihukum dan hidup dalam roh, kedua-duanya, semua-muanya merupakan karya Allah kepada kita. Sesuatu yang Allah kerjakan kepada kita, sesuatu yang Allah lakukan kepada kita. Bukan kita usahakan, bukan kita perjuangkan, bukan kita perbuat. Tetapi Allah yang memberikannya kepada kita. Tidak ada hukuman, bukan karena kita sudah kasih persembahan, bukan karena kita sudah kasih amal, bukan karena kita sudah berbuat baik dan lain sebagainya. Tidak ada penghukuman karena Kristus Allah sendiri rela dihukum supaya kita nggak mengalami itu. Hidup dalam roh bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena Allah sendiri yang memberikan rohnya yang kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Ini adalah dua status yang bersamaan yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Nah, menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang Kristen? Menyadari dua hal ini ya, bahwa kita tidak lagi dihukum, bahwa kita ini hidup di dalam roh, apa yang harus diperbuat oleh orang Kristen kalau demikian. Ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berutang tapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Ini ada hintnya ya, supaya kita tidak hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini seperti pendahuluan di awal tadi ya. Mematikan perbuatan tubuh. Mematikan perilaku-perilaku yang condong kepada hal yang jahat. Yang condong kepada hal-hal yang pantas menerima penghukuman, yang condong kepada hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita matikan di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita setiap orang Kristen, apalagi yang sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, diajarkan apa yang baik, dalam benak kita sudah tahu kan, apa hal-hal yang mendatangkan hukuman Allah, apa hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang selalu ada Allah di dalam diri kita. Apa hal-hal jahat yang harus kita matikan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah tidak lagi dihukum, sebagai orang yang hidup di dalam roh, kita diundang untuk kemudian mematikan perbuatan daging itu. Mematikan hal-hal yang kita tahu, kita sadar, sudah jelas merupakan kekejian di hadapan Allah. Kita mematikan hal-hal yang tidak sesuai dengan Allah yang tinggal di dalam diri kita. Ini bukan sebagai usaha ya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan sebagai usaha untuk membuat kita hidup dekat dengan Allah. Bukan sebagai usaha untuk membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tidak, karena Allah sudah selesaikan dulu hukumannya. Allah sudah tidak menghukum kita. Allah sudah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Sehingga kita tidak perlu berusaha lagi untuk tidak dihukum. Kita tidak perlu berusaha lagi supaya Allah mau datang kepada kita. Tidak perlu. Maka perilaku untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan tubuh ini bukan usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan usaha kita untuk punya kehidupan rohani yang baik. Melainkan apa? Ekspresi. Pemahaman bahwa kita yakin kita tidak lagi dihukum. Ekspresi dan keyakinan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Maka kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan dengan status yang baru itu. Beberapa tahun lalu, 2013 mungkin ya, dalam satu khotbah dosen saya Ibu Asti Sinaga, dia memberikan satu ilustrasi. Mungkin tidak sama detail tapi mirip ya. Alkisah di sebuah ruangan kamar itu berantakan kamarnya, ada baju kotor, ada tong sampah, kasur yang tidak dibereskan,
meja yang berantakan dengan buku dan lain sebagainya, pemilik kamar kemudian datang membawa satu pot bunga berisi satu tangkai bunga yang sangat indah, sangat cantik. Dia kemudian letakkan pot itu di tengah meja di kamar itu. Dia pandangi bunga yang cantik itu, dia pandangi bunga yang indah itu, dan kemudian dia berpikir, ini bunga udah bagus tapi kok meja gue berantakan ya. Dia kemudian membereskan mejanya. Dia melihat bunga di tengah yang begitu indah, begitu cantik, ada di tengah meja yang rapi, yang bersih. Kemudian dia melihat lagi, ini bunga udah bagus, meja udah rapi, tapi kok kamar gue berantakan ya. Maka dia bereskan kamar, dia kumpulkan semua pakaian kotor, dia masukkan ke mesin cuci, dia bersihkan kasurnya, dia rapikan spray dan selimut, bantal guling dan lain sebagainya. Dia sapu lantai, dia pel. Sehingga kamar itu menjadi bersih, kamar itu menjadi harum, menjadi wangi dan rapih. Apa yang membuat kamar itu yang tadinya berantakan menjadi rapih, Bapak Ibu Saudara? Satu pot bunga yang cantik itu. Satu pot bunga yang indah itu kemudian membuat pemilik kamar ini membersihkan mejanya, membersihkan kamarnya. Supaya apa? Supaya seluruh keadaan kamar itu berkesesuaian dengan bunga yang cantik yang satu itu. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, perilaku-perilaku kita untuk mematikan keinginan daging, keinginan roh, mematikan dosa di dalam hidup kita adalah sebuah usaha untuk memastikan bahwa hidup kita ini berkesesuaian dengan status yang baru, diibaratkan seperti bunga yang cantik itu. Kalau sudah ada bunga yang indah di tengah meja, maka mejanya harus bersih, rapi. Kalau bunga dan meja sudah bersih dan rapi, maka seluruh kamar juga harus bersih dan rapi. Kalau Kristus tidak lagi menghukum kita, kalau Allah tidak lagi menghukum kita, maka sudah seharusnya kita tidak melakukan perilaku-perilaku yang mendatangkan penghukuman Allah. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka sudah seharusnya kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Allah yang tinggal di dalam kita. Maka mari menyangkal diri, bukan sebagai usaha untuk dekat kepada Allah, tetapi kesadaran bahwa Allah tinggal di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita peka untuk melihat mana tabiat yang daging, mana tabiat hidup dalam roh. Mari lebih peka untuk melihat kepada diri kita, bukan orang lain ya. Mari lebih peka untuk melihat kepada diri kita bahwa perbuatan ini, perilaku ini tidak berkesesuaian dengan status baruku. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hidup di dalam roh. Perbuatan ini yang sesuai dengan status baruku dan sesuai dengan perbuatan dan hidup dalam roh. Mari belajar peka dengan lebih banyak belajar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan seperti pedang, memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin mampu kita peka memilah apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka harus kita belajar firman Tuhan di dalam hidup kita. Harus dengar khotbah baik-baik. Para hamba Tuhan harus khotbah juga dengan baik. Jemaat Tuhan harus mau belajar firman Tuhan sebagai orang Kristen. Jangan datang ke gereja hanya untuk dilayani, hanya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik. Tapi datanglah dengan hati yang rindu untuk mendapat kebenaran-kebenaran baru, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, rendah hati mendengar
orang yang mengajarkan kebenaran, menyimpannya, mengingatnya. Supaya itu jadi bekal untuk kita lebih peka, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, sadari status yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Bahwa kita bukan bagian dari dosa, bahwa kita bukan bagian dari orang-orang yang akan dihukum oleh Allah, bahwa kita ini hidup di dalam roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Sadar terus akan status itu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita berbeda dengan dunia. Kita mungkin sama-sama hidup dengan orang di sekitar kita, tetapi kita punya hidup yang sejati, hidup yang berbeda. Karena ada Allah yang tinggal di dalam diri kita, dalam rohnya yang kudus. Sadari terus hal itu sepanjang umur hidup kita, dimanapun kita berada. Bahwa kita adalah pribadi yang berbeda dengan orang-orang, untuk dilakukan yang bisa membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia. Salah satunya dengan terus mengikatkan diri pada tubuh Kristus, pada persekutuan, kepada gereja. Itu kemudian membuat kita semakin sadar bahwa oh ya, saya orang Kristen. Oh ya, saya berbeda dengan dunia. Oh, saya punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Mari lebih banyak menghabiskan waktu dan energi kita bersama-sama dengan umat Tuhan. Mungkin satu pesan yang kesannya, oh eksklusif ya, tidak inklusif ya. Tetapi itu adalah bagian dari usaha kita untuk terus-menerus sadar siapa diri kita. Satu kali, satu masa di kampus, di asrama waktu itu, mungkin ini perilaku yang sering berulang. Kami di asrama itu, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh pakai kaos oblong. Ya, kalau kuliah ada kelas harus pakai kemeja. Kalau di luar kelas, di luar kuliah, di luar jam kelas, di luar jam kuliah harus pakai kaos berkerah. Ya, contoh. Harus pakai celana panjang. Katanya dulu nggak boleh pakai celana jeans gitu lah ya. Wah, itu sering kali terjadi naik turun Bapak Ibu Saudara ya. Mahasiswa sering bandel-bandel gitu ya. Saya salah satunya. Pakai kaos kemudian tutup jaket. Set. Kayak kemeja gitu. Apa-apaan sih ini, aturan gak ada hubungan sama panggilan. Aturan gak ada hubungannya sama usaha untuk memenuhi pembelajaran. Aturan gak ada hubungannya sama nilai-nilai akademis. Baju doang diatur. Tetapi kemudian saya sadar ketika suatu hari, ya kami tinggal di asrama, tapi ada jam-jam kampus Bapak Ibu, ada jam keluar. Jadi ada satu hari tertentu mahasiswa boleh keluar, belanja, pergi jalan gitu ya. Saya bersama dengan teman-teman pergi ke mall, Citraland. Ya, apa sih nama asli mall itu? Di Grogol itu kan. Pas saya lihat, ketahuan mana yang anak STT, mana yang bukan. Kenapa? Tampilannya beda. Penampilannya beda. Ya waktu itu sih agak mohon maaf ya, malu-maluin gitu. Ya elah teman-teman gua kagak ada yang keren. Penampakannya pakai kaos berkerah, celana panjang, sendal bapak-bapak gitu-gitu kan. Anak-anak muda gitu. Sekelilingnya gitu pada trendy-trendy, pakaiannya keren-keren. Tapi kemudian dalam kerendahan hati yang Tuhan berikan, ini satu usaha untuk kemudian menyadari bahwa ya ini anak STT memang orang-orang yang berbeda dengan anak-anak muda yang ada di mall itu. Kenapa? Karena setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 9 malam itu dikondisikan untuk punya penampilan yang berbeda. Maka Bapak Ibu Saudara, ini juga yang saya ingin katakan kepada kita. Mari kita mengkondisikan diri kita untuk senantiasa berbeda dengan dunia. Dengan mengikatkan diri kita kepada suatu komunitas yang memang berbeda dengan dunia. Yang ketiga, sangkal diri sebagai ekspresi status. Mari kita menyangkal diri, mematikan perbuatan-perbuatan daging bukan sebagai usaha-usaha kita tertentu,
tetapi sebagai ekspresi kita bahwa oh ya, saya adalah orang yang tidak lagi dihukum Tuhan, saya adalah orang yang roh Allah ada dalam diri saya, maka sudah sepantasnya saya menyangkal diri, saya tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh diri yang berdosa ini, tetapi mengikuti apa yang diinginkan oleh roh Allah yang tinggal di dalam saya. Menyangkal diri sebagai ekspresi status ini Bapak Ibu Saudara membuat kita kemudian lebih ikhlas dalam menjalani perilaku menyangkal diri yang seringkali melelahkan, yang seringkali tidak menyenangkan. Lebih ikhlas karena kita tidak dibayang-bayangi ketakutan. Kalau kamu tidak sangkal diri, Tuhan hukum kamu loh. Disiksa di neraka, oleh lidahnya dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Enggak. Kita lebih tenang dalam usaha menyangkal diri kita. Oke Tuhan, saya berjuang. Oke Tuhan, mungkin saya nggak sempurna nih menyangkal diri, masih sering salah, masih sering kemudian ada satu dua di sana sini pelanggarannya, tetapi kita menyangkal diri dalam ketenangan batin kita, karena kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Mari menyangkal diri supaya apa? Karya Allah itu nyata, kelihatan. Supaya karya Allah yang membebaskan kita dari dosa ini kelihatan dengan jelas bahwa iya, saya tidak lagi hidup dalam dosa loh. Ini buktinya, oh Allah sudah menyelamatkan saya, Allah sudah memerdekakan saya dari belenggu dosa. Buktinya apa? Nih saya sudah bisa menyangkal ini, sudah bisa menyangkal itu, sudah bisa menghindari yang jahat dan melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita seringkali bergumul dalam iman kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak berkarya dalam hidup saya? Barangkali kita sendiri yang tidak membiasakan untuk mengerjakan karya Allah di dalam hidup kita. Jadi marilah kita sangkal diri, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa supaya kita sendiri dan semoga orang di sekitar kita bisa lebih jelas melihat, oh iya ya, di dalam diri orang Kristen ini nyata karya Allah. Saya mengakhiri khotbah saya dengan membacakan Matius pasal yang kelima. Ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami bukan lagi orang-orang hukuman. Kami bersyukur karena kami adalah orang yang hidup di dalam roh-Mu, roh Allah yang tinggal di dalam diri kami. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu sadar bahwa ini adalah status yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk peka, melihat dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan hidup dalam roh, mana yang tidak sesuai dengan hidup dalam roh. Tolong kami untuk kami menyangkal diri sehingga karya Allah itu nyata terlihat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.